moments later. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah berhadir pada hari ini, di mana kita akan melakukan proses bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan proses bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Untuk melancarkan acara bimbingan kelompok kita hari ini, berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada kakak telah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan proses bimbingan kelompok, saya mau tanya dulu nih dari teman-teman, ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum. Belum ya. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Arahan. Ada yang lain? Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika dalam kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik, jika tidak ada, jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan bimbingan konseling di mana kita akan membahas suatu topik yang lagi hangat, di mana kita akan saling berpendapat, mencari solusi. Selain itu, juga kita akan sharing sama sesama teman. Kita akan mencari solusinya sama-sama dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan keaktifan teman-teman sekalian. Selain itu, ada juga nih tujuan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang tahu nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, oke. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu selain kita mendapatkan informasi, kita juga bakal jumpa teman baru, kita bakal cari solusi sama-sama, kita akan memecahkan suatu topik, dan kita akan mendapatkan informasi. Gitu. Oke, dalam proses bimbingan kelompok diharapkan kepada teman-teman bisa saling terbuka. Teman-teman bisa menceritakan apa yang pernah teman-teman alami ataupun pernah teman terdekat yang pernah alami boleh kita cerita di sini. Selain itu, teman-teman boleh sukarela untuk cerita di sini. Tapi dalam proses bimbingan kelompok ini diharapkan pada teman-teman untuk saling menjaga hormat kepada teman-teman sekalian. Selain itu juga kita harus menghormati sara. Sara itu yaitu suku, adat, ras, dan agama. Jadi kita nggak boleh menyinggung ras atau agama teman-teman sekalian. Gitu. Oke. Sebelum itu saya mau tanya nih teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Nggak tahu ya. Oke, jadi tujuan kita duduk melingkar seperti ini adalah kita bisa saling berpendapat sama teman yang lain, kita bisa melihat ekspresi teman-teman yang lain. Gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi dalam proses bimbingan kelompok ini ada satu aturan di mana jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, diharapkan teman-teman untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke? Ada lagi nih, dalam proses bimbingan kelompok, teman-teman diharapkan untuk mengkeep permasalahannya di dalam kelompok ini aja, tapi jangan diceritakan di luar bimbingan kelompok ini. Gimana, sepakat? Sepakat. Sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Ada yang mau perkenalan terlebih dahulu nggak? Oke, silakan. Baik, nama saya Milatul Allah. Saya berasal dari Baik. Terima kasih Kak Mila. Ada lagi?
silakan. Baik, nama saya Zahra Apa, saya berasal dari Bank Lingkar. Oke, terima kasih Kak Zahra Apa. Ada lagi yang mau? Silakan. Nama saya Zika Tumampus, saya berasal dari Ulekari. Terima kasih Kak Zakia Tumampus. Lagi? Nama saya Pernayara, saya dari Darussalam. Terima kasih Kak Ulfa. Ada lagi? Silakan. Nama saya Fadila, saya dari berasal dari. Oke, terima kasih Kak Fadila. Ada lagi? Silakan. Kenalkan, nama saya Usma Fauzia, asal dari Lampung. Terima kasih Kak Usno. Ada lagi? Ayo, siapa dulu nih? Silakan. Perkenalkan, saya Sari Maulina dari Lahir. Terima kasih Kak. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Sabratul Adiani dari Ruko. Terima kasih Kak Sabratul Adiani. Karena teman-teman ada perkenalan, jadi selanjutnya yang akan perkenalan diri, perkenalkan nama saya Yudhani Rahimatullah. Kebetulan saya adalah mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Sebelum kita lanjutkan lagi nih, saya mau tanya lagi nih sama teman-teman, ada yang masih ingat nggak bimbingan kelompok itu apa? Siapa? Oke, silakan Kak. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk dengan men-sharing informasi yang telah kita dapatkan. Oke, terima kasih Kak Afla. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke, silakan Kak Afla. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan konseling, yang membicarakan topik-topik hangat dan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Ada lagi nggak? Oke, kira tidak ada. Kita akan lanjutkan. Kira-kira kita mau bahas topik apa ya? Ada yang mau menyarankan nggak kita mau bahas topik apa? Oke, silakan. Oke, ada lagi? Pelecehan seksual. Kenapa nih kira-kira kalau mau bahas pelecehan Karena sekarang lagi trendingnya kan di Aceh tentang pelecehan seksual. seksual? Oh, oke. Ada lagi nggak? Silakan. Kenakalan remaja, Kak. Kenapa nih mengambil Kan kalau sekarang ini bisa kita lihat banyak kenakalan remaja seperti liar, contohnya salah satu. Oke, mana teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika tidak ada, kita ada 3 topik ini. Yang pertama ada pembulian, ada pelecehan seksual, ada kenakalan remaja. Kira-kira kita mau bahas topik yang mana? Kemudian Pembulian aja. Gimana yang lain? Atau nggak kita voting aja nih? Gimana? Siapa yang mau pilih pembulian? Ya, ada yang ngorong ya. Karena udah suaranya udah cukup besar, jadi kita bakal membahas tentang pembulian. Seperti kita tahu bahwasannya pembulian itu merupakan suatu tindakan, bisa dikatakan suatu tindakan kriminal yang banyak terjadi di kalangan kita pada saat ini. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman sekalian, apa sih yang teman-teman pikirkan setelah mendengar kata bully? Ada nggak yang ingin menanggapi? Oke, silakan. suatu tindakan yang sangat sadis sih, Kak. Sangat disayangkan kan orang yang terkena bully itu. Ada lagi? Oke, silakan. Suatu tindakan yang emang kayak Ufa bilang tadi tercela, terus suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya dengan tidak memikir, dia berfokus hanya pada kekurangan dari seseorang tersebut. Oke. Terima kasih Kak Fas. Silakan Kak Ula. Menurut saya pembulian ini kan adalah suatu perilaku yang bisa membuat mental dari seseorang yang dibully ini akan merasa down. Oke, terima kasih Kak Umar. Ada lagi? Oke. Jadi benar ya dari teman-teman yang bilang bahwasannya bullying ini
emang suatu tindakan yang sangat disayangkan, bahkan bisa membuat mental seseorang itu bisa down, bahkan bisa merusak mental seseorang gitu kan. Oke, selanjutnya setelah kita tahu soal pembulian, misal nih teman-teman adalah salah satu korban dibully, apa sih yang teman-teman rasakan jika di posisi korban bully? Oke, silakan kalian. Jika saya di posisi si korban, mungkin untuk misal kawan ya yang bully kita tuh, mungkin untuk jumpa sama kawan-kawan lain lagi itu nggak akan berani karena traumanya itu sangat berat ya. Apalagi mungkin pembuliannya bukan hanya dengan perkataan tapi dengan fisik kita juga gitu. Oke, terima kasih kalian. Ada lagi? Oke, silakan Allah. Jadi saya setuju juga tadi karena juga efeknya nanti kita bisa nggak percaya diri lagi. Habis itu kita udah nggak punya kawan, nggak ada lagi yang mau berkawan sama kita. Nanti kan kita udah menyendiri gitu. Iya, benar-benar. Terima kasih Kak Ola. Ada yang ingin menanggapi lagi? Enggak. Oke, silakan Kak. Kalau saya berada di posisi korban yang dibully itu, saya merasa gimana ya Kak, mental saya tuh kayak down gitu. Terus ya kepercayaan diri kita itu udah kurang. Kepercayaan diri kita udah kurang, terus kepercayaan kita terhadap teman-teman kita, terhadap lingkungan kita itu juga udah menurun gitu. Oke. Terima kasih Kak Ola. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Kak Zakia. Saya setuju ya dengan pendapat Ulfa tadi karena bisa membuat mental kita down, terus kepercayaan kita terhadap orang lain kurang. Terus ini lagi pas kita mau bersosialisasi dengan lingkungan kita itu udah nggak bisa, udah susah. Oke, karena udah rusak kepercayaan diri ya, jadi kita nggak bisa bersosialisasi sama orang lain. Terima kasih Kak Zakia. Ada lagi menanggapi? Oke, setelah itu bagaimana sih sikap teman-teman apabila ada nih orang terdekat ataupun keluarga teman-teman yang kena kasus bullying? Gimana nih sikap teman-teman terhadap mereka? Kalau misalnya teman terdekat kita yang dibully itu, pastinya kita akan selalu mensupport dia. Kita buat kepercayaan diri dia tuh balik lagi, kayak dia tuh harus percaya diri. Kamu gak boleh merasa kamu tuh kurang, kamu gak boleh ini. Terima kasih Kak Ola. Ada lagi yang menanggapi? Saya setuju dengan pendapat Allah kayak membalikkan kembali kepercayaan diri dia. Terus dengan cara misalnya gini, dia kan punya kelebihan, setiap seorang itu pasti punya kelebihan. Nah, cara kita membantu dia agar dia dapat memfokuskan kepada kelebihan dia, jadi dia dapat teralihkan misalnya. Terus dapat mengembangkan kelebihan dia itu, jadi kekurangan yang emang dibully dia karena dasarnya itu jadi nggak kelihatan lagi. Oke, terima kasih Kak Ola. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, silakan Kak Ola. Menurut saya juga ketika ada orang terdekat kita yang dibully gitu, seperti yang kawan-kawan juga bilang, kita tuh harus ikut bersimpati, harus ikut berempati juga apa yang dirasakan kawan kita itu. Terus kita dengan mendukung secara emosional dan ya. Kita juga harus mendukung secara emosional dia itu, harus bangkit lagi, jangan terpuruk dengan hal-hal itu aja. Ya gitu sih. Sekarang kita support mereka ya. Oke, teman-teman ada yang ingin menanggapi dari pendapat teman-teman yang sudah silakan? Ada nggak? Atau nggak? Teman-teman setuju nih yang dibahas sama teman-teman yang lain? Setuju. Setelah itu, apabila teman-teman ada di sekitar orang yang dibully ataupun orang pembuli, bagaimana nih tindakan teman-teman terhadap mereka? Tindakan apa yang akan teman-teman ambil jika teman-teman semua
berada di lingkungan korban ini. Tindakan yang dapat kita ambil tuh misalnya nih di sekolah gitu Pak, ada yang bully, tindakan itu yang dapat kita ambil, kita melaporkan ke pihak yang berwajib gitu, seperti ke guru BK atau kepada guru-guru di sekolah untuk menindaklanjuti tindak pembulian itu. Oke, terima kasih. Ada lagi ingin menanggapi? Oke, Saya juga setuju seperti yang kakak sampaikan tadi. Tapi kan di saat kita berada di situasi si pelaku sama si korban, kita juga harus tahu kenapa si pelaku itu membuli si korban. Karena sekarang mungkin banyak si pelaku ini juga sebenarnya dia punya mentalnya itu juga agak baik. Ya, makanya dia seperti kita seperti keluarganya juga harus memberikan dukungan juga untuk dia, memberikan perhatian, karena mungkin si pelaku pembuli ini lebih sering membuli orang karena dia kurang perhatian dari keluarga. Dan si korban ini juga mungkin dia selalu dibully itu karena nggak mau bercerita, nggak mau terbuka sama keluarga kayak gitu. Terus dia mungkin jangan sama keluarga, sama teman-teman terdekatnya pun enggak gitu. Jadi menurut si pelaku tuh yaudah bully aja dia, karena kan dia cuma diam doang, nggak akan bilang sama guru-guru kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi? Berarti gini Kak, kita harus menggali dulu dari pihak si korban sama pihak si pembuli. Kenapa dia tuh membuli si korban, dan korban kenapa dibully gitu, kenapa dibully, karena apa gitu dibully. Karena mungkin ada alasannya kan. Sekarang ada juga pembuli itu makanya jadi pembuli, dia tuh dulu pernah jadi korban gitu, makanya dia bully orang gitu. Terima kasih Kak Ulfa. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, baik. Saya mau tanya nih sama teman-teman. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pengalaman kasus bully atau nggak pernah jadi korban? Ada nggak? Oke, silakan Kak. Jadi dulu di sekolah saya itu pernah ada kawan sekolah saya yang dibully. Tapi sebenarnya tuh kami itu kawan sekolahnya tuh bukan membuli dia, karena dia itu kan jarang kali ngomong, jarang ikut bimbing sama kami. Kalau misal kami ke kantin tuh dia nggak mau ikut, dia maunya sendiri-sendiri aja. Jadi kan kami udah kayak nggak mau lagi ngajak dia tuh. Kalaupun dia kita ajak pun nggak mau gitu kan. Jadi kami nggak ngajak lagi. Terus dia lama-kelamaan tuh dia merasa kami asingkan. Pas misal ada acara apa-apa tuh kami udah ngajak, yuk ikut, misal kayak bubur gitu kan, yuk kita ikut bubur. Tapi dia nggak mau gitu. Misal alasannya nggak dikasih, rumahku jauh gitu kan. Udah kami kan gak ngajak lagi tuh. Nah lama-kelamaan dia merasa tuh kami membuli dia, kami gak ngomong sama dia tuh. Dia merasa kayak ya orangnya gak mau berkawan sama aku kayak gitu kan. Terus lama-kelamaan tuh dia kayak ngadu sama guru kalau kami itu gak mau berkawan sama dia karena saya orang miskin, saya ini saya itu dibilang kan. Jadi kami kayak itu gak sesuai tuh sama apa yang dia bilang. Kan kami bilang lagi sama guru tuh, Bu, kami nggak kayak gitu, kami nggak gituin dia. Sebenarnya dia sendiri tuh yang mengasingkan dirinya. Kami udah coba ngajak, kayak misal ke kantin, kami ajak, dia aja nggak mau gitu. Terus lama-kelamaan nih, pas udah kelas 11, dia tuh kayak udah sakit, kayaknya mentalnya udah kena. Karena dia udah nggak sekolah lagi. Sekolah pun kayak dia udah sering ngomong sendiri. Kami udah takut kan, nggak mau lagi duduk dekat-dekat dia. Allah pernah duduk dekat, emang dekat sama dia. Terus dia kayak kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang tiba-tiba nangis dia. Allah pun jadi takut gitu kan, nggak mau duduk dekat dia. Terus pas pembagian rapor,
dia tuh kan nggak dapat lagi peringkat. Biasanya tuh dia di sekolah SMP-nya dulu dia selalu peringkat 1. Pas di sekolah MAN ini kan kami sekolahnya MAN, dia nggak dapat lagi peringkat, udah ke peringkat 15, 20 gitu kan. Jadi dia nggak terima sama peringkatnya tuh. Nah, peringkatnya ini dulu kan dia peringkat 15, sekarang tuh dia dapat 20-an ke atas gitu kan. Gak terima dia, kayaknya 29 dia dapat. Yang dapat peringkat 15 nih, kawan kami juga, kawan awal juga, kita satu kelas kami kan. Habis itu dia nih kayak dendam sama yang dapat peringkat 15 ini. Dia bilang, kamu tuh ambil peringkat dulu. Jadi dia setiap ketemu angka 29, dia kayak orang, aku tuh aku gak mau ngomong gitu. Dia kayak orang lihat apa gitu, lihat hantu dah kayak gitu. Kami pas pernah sekali lagi pelajaran matematika, ada angka 29 gitu kan. Itu dia udah panik. Kami lihat angka perempuannya kayak mana. Kami diamin aja dulu karena gak berani gitu kan. Lama-kelamaan kami lapor, Bu. Dia udah makin aneh gitu kan. Karena tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu kalau bilang kan. Habis itu dia dipanggil sama Bika, ditanya kenapa gitu kan. Terus dia cerita sama guru Bika tuh, terus guru Bika tuh jumpai kami semua tanpa ada si korban di kelas. Terus dia guru Bika tanya sama kami, kenapa bisa terjadi kayak gitu. Udah kami ceritain kan, karena dia pertamanya emang dia yang masih ngandung ibu, itu lama-kelamaan dia juga yang sakit sendiri kayak gitu kan bilang. Terus akhirnya kelas 12 tuh dia emang udah gak sekolah lagi. Pernah kejadian sekali itu sampai semua satu sekolah keluar, kan lagi belajar nih Kak, di jam pelajaran keluar semua karena dia teriak tiba-tiba. Kami pun di kelas keluar semua, kurung dia di kelas sendiri. Karena kalau dikeluarin kayak orang tersuka, udah segitunya kena mental dia. Karena dia merasa kami yang membulinya, padahal dirinya sendiri yang mengasingkan diri. Kayak kalau cerita tadi, dia nggak mau tuh pas kita ajak kemana-mana, dia selalu alasannya, aku nggak dikasih, rumahku jauh. Kalian ngapain kamu sama aku orang miskin gitu. Kan sebenarnya itu kita tidak boleh juga kan. Nah dari situ dia tuh akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas kami jenguk pun dia kayak pernah Allah sendiri yang ditunjuk sama dia. Dia tuh mak, dibilang sama mamanya, dia tuh yang bully aku. Padahal Allah sendiri pun kayak, kok bisa dibilang gitu kan? Ya udah mulai udah takut, berani duduk dekat dia. Pas jenguk tuh Allah jauh-jauh dari dia. Pas pulang pun salaman sama dia kan. Setiap salaman tuh bentar, karena dia udah kayak gitu kan, kayak orang bisa dibilang, maaf dibilang kayak udah gangguan gitu kan. Emang udah aneh nih. Sampai-sampai orang tuanya pun salahin kami. Dia bilang, emang kalian cuma berkorban sama anak saya. Habis itu pun dia bilang, saya pun rugi masukin dia ke sekolah ini. Karena dulu anak saya pandai lagi pas masuk sekolah tuh, kenapa dia ada dapat peringkat 15. Kan di situ kami kelas unggul, kelas A. Otomatis bersaing sama seluruh kecamatan di tempat orang tinggal tuh kan bersaingnya. Di satu kelas tuh kan nggak mungkin semua bisa dapat peringkat 1 gitu. Namanya pun salahin kepala sekolah lah, mau dilapor lah gitu. Sampai segitunya begitu. Itu sih yang sedang oleh Amin. Jadi dia menganggap dirinya seperti dia, padahal teman-temannya nggak ada, nggak ada bully dia, bahkan nggak ada tindakan fisik ke dia, nggak ada. Nggak ada. Dia cuma kayak bisa menyimpulkan bahwasanya dia tuh dibully kayak Iya, dia menimbulkan sendiri. Habis itu kan kami pernah nih nanya sama dia Kak, kenapa bisa nggak pernah mau ikut kan? Habis itu dia bilang kayak gini, oh kenapa kamu tuh nggak pernah cerita sama kami tentang kamu sendiri kan? Dia bilang ini, dia di rumah tuh pun kayak dikekang sama orang tuanya, dia kayak di mana-mana. Dia pernah, dia ceritain kami, dia pernah dikunci di kamar mandi sama orang tuanya. Terus dia teriak-teriak di situ, minta dibukain, tapi orang tuanya nggak bukain. Tapi nanti pas udah di rumah,
dia ceritain kami yang kejelekan kami, dia pukul aku, dia ini. Jadi kami nggak tahu harus dengar yang mana. Dia di guru BK diceritainnya kami yang dibully dia sama orang tuanya juga. Nanti pas udah kami tanya sama dia tuh, dia ceritainnya orang tuanya yang gituin dia, yang kayak gimana ya, kerasnya dia. Kami nggak tahu dia harus percaya. Makasih ya Allah. Jadi bagaimana nih tanggung jawab Allah terhadap tindakan atau terhadap kasus bullying? Kalau saya sendiri sih Kak, pas kejadian itu kemarin saya kayak nggak pernah nimbrung kalau misalnya ada kayak kawan kan nanya-nanya gimana ya, yuk tanya sama dia, dia kenapa bisa kayak gitu. Kalau cuman dari jauh dia lihatnya, nggak sebelum dekat dia itu, cuma dengar dari jauh. Nanti kalau orang udah siap nanya, orang udah nanya, kalian tadi tanya apa? Terus dia jawab kayak gitu. Gimana nih teman-teman? Ada yang menanggapi? Jadi bagaimana nih tanggung jawab teman-teman terhadap korban bullying? Apa yang bakal teman-teman lakuin? Tanggung jawab apa yang akan teman terapkan pada diri teman-teman sekalian terhadap korban bullying? Oke, silakan. Kalau menurut saya pribadi Kak, tanggung jawab saya itu kayak bisa menjadi pendengar setia. Mungkin dia tuh nggak ada yang dengerin gitu, mau kesannya nggak tahu mau ceritain sama siapa. Jadi Ulfa bisa jadi mau ngedengerin dia gitu, jadi pendengar setia lah istilahnya. Terima kasih Kak Ulfa. Dia ingin menanggapi. Kalau menurut saya Kak, kalau misal menurut keuntungan kita dan orang lain, kita jangan memperbesar geng pembulian. Kita menghindari pembulian itu. Tapi kalau menurut tapi untuk pembuli, kita setuju dengan pendapat Ulfa tadi, kita menjadi pendengar. Terima kasih Kak Zakia. Mana teman-teman ada yang menanggapi lagi? Oke, Kayak yang cerita tadi kan dia kan udah main backfitting gitu Kak. Jadi dia dicerita sama yang si kawan dia beda, sama si guru BK-nya beda, sama orang tuanya beda. Nah di situ kayak buat main perannya ke guru BK-nya. Kita tetap tahu yang dia cerita ke kita tuh. Terus yang dia cerita ke kita tuh tentang orang tua dia kan yang salahnya. Jadi kita tetap bawa ke guru BK-nya kayak gitu. Karena biar ini nggak jadi kesalahpahaman. Jadi kan guru BK yang paling kan mungkin kita ngomong orang tuanya secara langsung, mungkin itu pasti kena dijari karena kan kita udah dianggap jelek lah dari awal. Jadi kita ke guru BK-nya. Jadi biar si guru BK ini yang nanti cari tahu ke orang tuanya, terus cari tahu ke murid-murid yang lain lagi. Oke, terima kasih Kak. Oke, apa lagi yang ingin menanggapi? Mengenai bagaimana tanggung jawab teman-teman terhadap korban bullying? Oke, jika tidak ada, mungkin sepertinya kelas kelompok kita berakhir di sini ya. Sebelum kita akhirin, ada nggak teman-teman yang ingin menyampaikan kesimpulan yang akan diambil setelah kita bicarakan kasus bullying? Ambil kesimpulan. Jadi kesimpulan saya di kasus pembulian ini untuk diri kita sendiri, kita itu harus lebih seperti yang udah kita bicarakan tadi, diskusikan tadi, kita harus lebih terbuka lagi. Kita harus jangan pernah memendam sesuatu sendiri gitu. Jangan apa-apa aku bisa sendiri tanpa orang lain gitu. Dan
kita juga di saat kita melihat orang lain itu jangan selalu berpikiran wah dia itu kayak gini, wah dia itu nggak baik, dia itu gitu. Jangan, takutnya nanti seperti yang kita bilang tadi itu akan membuat trauma bagi dia. Dan bukan hanya di pertemanan, bahkan di keluarga pun seorang anak itu sangat membutuhkan perhatian sama orang tuanya setiap saat. Bahkan seperti kita sekarang yang sedang merantau di sini aja ingin selalu dikabarin kan setiap saat malah sama orang tua gitu. Sehari aja nggak dikabarin kayak rasanya wah nggak ada perhatian nih hari ini gitu. Jadi bahkan kita pun ya, bukan orang tua, bukan hanya orang tua terhadap anak, kita pun sebagai anak ini harus menelpon juga orang tua kayak gitu. Jangan sehari 3 kali, nggak usah, sehari sekali aja bilang, ma, ayah, kita nih adik udah di kampus, lagi ngapain, gitu, udah makan belum, kayak gitu. Itu kan membentuk perhatian untuk kita bahwasanya kita ada berkomunikasi sama orang tua, bahkan sama keluarga lain pun. Nggak mesti sama orang tua, sama keluarga mau sepupu-sepupu gitu. Soalnya kan kita jauh ya. Agar nanti di saat apa yang terjadi sama kita itu mereka juga mengetahui gitu. Jadi apa yang terjadi sama kita nanti nggak akan membebankan diri kita sendiri. Ada lagi yang berkesimpulan. Dari kita bukan di pihak yang si bully sama yang pembuli sama yang dibully, kita berarti harus lebih peka terhadap lingkungan kita. Karena ya mungkin dia diam-diam kayak itu kenapa, terus yang situ yang pembulinya juga bully-bulinya kenapa, jadi harus lebih peka. Karena gini, kalau kita nggak peka terhadap lingkungan kita, sekitar kita, ya udah berarti hal tersebut bakal terjadi terus-menerus. Jadi nggak ada pembatas atau nggak ada patokan kapan itu masalahnya selesai. Karena kita nggak peka terhadap lingkungan kita, karena ya kita kan yang pihak netral nih. Kalau kita nggak membantu yang dibully itu, ya kayak mana dia mau cerita ke siapa? Kayak yang dibilang tadi, kita kan harus jadi pendengar. Karena ya mungkin dia cuma butuh cerita aja, cuma dia singkir, dia cuma butuh cerita, nggak perlu menyelesaikan masalah dia. Jadi di situ dia mungkin kalau dia udah cerita ke kita, kita cuma dengar aja, nggak perlu kita selesaiin, dia mungkin lebih lega di situ. Terima kasih Kak Farlani mengambil kesimpulan pada hari ini. Jika tidak ada, saya akan mengambil kesimpulan juga bahwasannya mungkin topik kita ini sangat menarik ya, karena kasus ini bisa terjadi di kalangan kita masing-masing. Bahwasanya kasus bully ini merupakan kasus yang amat-amat disayangkan, dan mungkin bisa kita katakan bahwasanya kasus ini merupakan kasus yang bisa dikatakan kasus yang kejam kayak gitu kan. Dan kita sebagai orang yang pendengar ataupun sebagai orang terdekat dari korban ataupun orang terdekat dari si pembuli, bahwasanya kita juga harus mendengarkan cerita dari kedua pihak tersebut. Kita bisa mendengarkan dari pihak korban ataupun dari pihak pembuli. Selain itu kita juga bisa membantu mereka untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka ataupun memberikan support pada mereka bahwasanya mereka itu nggak sendiri loh kayak gitu. Masih ada orang-orang yang sayang sama dia, masih ada orang yang mau mendengarkan dia. Oke, sebelum kita akhirin, teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Ya, siapa dulu nih? Semuanya ya. Baik, kesan dari saya itu dengan mengikuti bimbingan ini kita lebih tahu tentang dunia luar tuh kayak mana, kayak pembiayaan gitu. Terus dengan mengikuti bimbingan kelompok ini
kita lebih tahu ilmu-ilmu dalam konseling, ilmu-ilmu dalam bimbingan dan konseling gitu. Terus juga seru, sangat menyenangkan berjumpa dengan kawan-kawan gitu. Pesannya semoga kedepannya, semoga pesannya terhadap topik ini semoga nggak ada lagi kedepannya kasus pembulian. Terima kasih Kak Ulfa. Ada lagi? Baik, kesan-kesan dari saya dengan mengikuti bimbingan kelompok ini kita lebih tahu akan tahu berita apa yang memang sedang hangat dibicarakan. Setelah itu kita terjalin hubungan yang baru, bisa ketemu teman baru, pokoknya tentang hal baru ya. Seru juga. Ada lagi yang menyampaikan kesan-kesannya? Oke, silakan Kak Ulfa. Baik, kesan dan pesannya itu jadi dengan kita mengikuti bimbingan kelompok ini kita bisa dapat mengetahui lebih banyak informasi terkait juga tadi tentang pembahasan kita yaitu pembulian. Jadi kita tidak seharusnya melakukan pembulian itu dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam pembulian tersebut dan kita pun jangan sampai kita dibully juga sama orang. Kita juga harus bisa mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kita harus bisa membuat diri kita ini kayak nggak cuma dia aja yang bisa, kita juga bisa. Kita sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan gitu. Dan juga kita bisa dari bimbingan kelompok ini kesannya sih sangat menyenangkan gitu ya. Seru juga bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Ya, segitu aja. Terima kasih Kak Ulfa. Ada lagi yang menyampaikan kesan-kesannya? Silakan. Ya, untuk kesannya dulu, kesannya dalam mengikuti bimbingan ini seru, menyenangkan karena bisa kenal dengan orang lain juga yang sebelumnya mungkin belum kenal. Untuk pesannya kita harus peka terhadap lingkungan karena kita di sini hidup di lingkungan sosial masyarakat. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Oke, terima kasih Kak Zakia. Ada lagi? Pesannya seperti yang teman-teman lain katakan sangat menyenangkan. Kita juga bisa berjumpa mungkin di luar, nanti bisa ada di luar ini belum tentu kita bisa sapa menyapa lagi. Untuk pesannya semoga kita nggak pernah menjadi salah satu dari pelaku pembulian, tapi kita menjadi salah satu dari untuk mengatasi si pembuli, bahkan untuk menghilangkan trauma orang-orang yang udah dibully. Terima kasih Kak Dia. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan-kesannya? Ada lagi Kak? Silakan. Mungkin pesan dan pesan. Pertama pesannya ya mungkin kayak kakak tadi itu bilang peka terhadap lingkungan, karena ya kita nggak tahu di lingkungan kita kalau kita nggak peka terhadap lingkungan kita tersebut. Terus pesannya ya pasti seru karena kan kita tahu pendapat orang yang baru kita kenal. Bahkan kita mungkin di luar nggak pernah ngobrol sama dia, tapi kita tahu pendapat dia di sini. Kayak mana cara pandang dia, sudut pandang dia tentang suatu hal, apalagi tentang pembulian yang pembahasan kita bahas tentang pembulian. Terima kasih Kak Dia. Ada lagi? Oke, silakan. Pesannya seru bisa bertemu sama kawan yang lain. Terus pesannya semoga
pesannya tuh semoga kita tidak menjadi pelaku pembulian dan kita harus saling peduli terhadap mereka karena mereka membutuhkan kita dan kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti proses kegiatan dengan kelompok curhat hari ini. Tanya nih, kira-kira kapan ya kita mau berbicara kelompok lagi? Kapan ya? Mungkin selain Allah. Mungkin siap lebaran aja Kak. Oke, boleh. Gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin berbicara? Iya Kak, kayaknya lebih baik sih kalau lebaran aja. Oke, siap lebaran ya. Gimana nih teman-teman, setuju gak? Setuju. Oke, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan kelompok hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.